Nama besar Habib Ba'alawi berasal dari keluarga keturunan Nabi SAW yang menisbatkan diri kepada Alawiyin, khususnya dari Hadramaut, yaitu Yaman. Mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Sayangnya teman-teman, sebagian dari mereka meski terhormat secara nasab justru menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafus sholih. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Pembahasan ini tidak menyerang nasab ataupun pribadi, tetapi mengkritisi ajaran sebagian Habib Ba'alawi yang menyimpang dari akidah Islam yang murni. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan ajaran Habib Ba'alawi. Islam tidak pernah membedakan manusia berdasarkan nasab kecuali dalam hal takwa. Nabi SAW pun bersabda, barang siapa yang amalnya lambat tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Di antara bentuk penyimpangan kaum Ba'alawi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yang dimana mereka menanamkan fanatisme nasab seolah-olah keturunan Nabi lebih suci dan lebih utama secara otomatis. Ada doktrin tidak tertulis, jangan menyalahkan Habib karena mereka zuriyah Rasulullah SAW. Menganggap Habib tidak boleh dikritik bahkan walau jelas menyebarkan bid'ah. Saya aja digigit kobra, ya. Kobranya yang mati. Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Kata, wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Adapun bahaya untuk akidah Islam, ajaran Habib Ba'alawi ini seperti mereka melahirkan kultus individu, membungkam amar ma'ruf nahi munkar terhadap penyimpangan yang mereka lakukan. Sebagian Habib Ba'alawi menganut tasawuf yang ekstrim yang syarat dengan bid'ah. Contoh penyimpangan mereka itu seperti ratib-ratib yang berisi syirik, seperti ratib al-hadad dan ratib al-atas yang mengandung permintaan pertolongan kepada selain Allah yang berbunyi seperti wahai Rasulullah tolonglah kami, isti'anah kepada makhluk yang gaib, zikir berjamaah dengan irama, gerakan seragam dan zikir-zikir aneh yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Wirid-wirid khusus yang diambil dari mimpi bukan dalil yang syar'i. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Akwain. Teman-teman sekalian, Habib Ba'alawi ini melakukan pengkultusan kuburan dan penyembahan terhadap kubur secara terselubung. Di antara penyimpangan mereka dalam hal ini yang perlu kita ketahui,
Mereka melakukan ziarah kubur yang menyimpang dan meminta berkah dari tanah kuburan Habib. Ada yang meyakini kuburan Habib memiliki karomah gaib, bisa menyembuhkan, bahkan melindungi dan memberikan rezeki. Kuburan Habib dijadikan tempat haul yang megah, pesta musik Islami, bahkan ada yang joget dan tepuk tangan. Sebagai contoh yang nyata teman-teman sekalian, di mana haul Habib Ali Kuitang, Habib Lutfi dan lainnya sering diisi dengan hal-hal yang jauh dari sunnah Nabi SAW. Ini adalah bentuk yang gulu terhadap orang soleh yang bisa menyeret kepada kesirikan yang besar, yaitu syirik kubur. Perlu kita ketahui, beberapa tokoh Ba'alawi terpengaruh ajaran tasawuf falsafi seperti Wahdatul Wujud. Mereka memiliki keyakinan yang menyimpang, teman-teman, seperti semua makhluk adalah tajalli, yaitu penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hakikat makhluk dan khaliq, semua itu satu. Konsekuensi dari pemahaman ini, teman-teman, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka itu kufur. Menganggap ibadah lahiriah yang kita namakan syariat bisa ditinggalkan jika sudah mencapai hakikat ataupun makrifat. Dan tidak ketinggalan juga bahwa mereka ini menyebarkan kebencian terhadap dakwah tauhid atau yang kita sebut dakwah salafi. Mereka menuduh bahwa salafi Wahabi sebagai kelompok yang ekstrim, mengatakan dakwah tauhid membid'ahkan dan mengkafirkan semua orang. Realitanya di sini teman-teman sekalian, bahwa mereka itu takut dengan dakwah tauhid yang membongkar kebid'ahan dan kesyirikan mereka. Sering sekali mencitrakan dakwah sunnah sebagai keras, anti tradisi dan radikal. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Aquain. Sebagian tokoh Ba'alawi menganjurkan untuk taklid mutlak, bahkan terhadap mazhab tertentu dan tarekat tertentu. Dampaknya yang dapat kita lihat di sini, teman-teman, umat disuruh untuk taklid tanpa dalil. Sikap anti ijtihad menjauhkan umat dari pemahaman yang benar dan kritis terhadap ajaran yang menyimpang. Tidak ketinggalan juga mereka mengkultuskan diri mereka sendiri. Para habaib adalah warasatul anbiya, bahkan lebih mulia dari para sahabat Nabi. Pernyataan ini sering kita dengar dari sebagian pengikut Ba'alawi. Ini adalah bentuk pengagungan yang melampaui batas dan bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Hadis riwayat Bukhari. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam, Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobra yang mati. Kata, wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, bukan semuanya memakai gelar Habib otomatis lurus ajarannya. Nasab tidak menjamin keselamatan akidah. Yang menjadi tolak ukur dalam Islam adalah ketaatan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Maka umat harus tetap waspada, jangan terkecoh dengan sorban dan nasab. Wajib mengkaji akidah dari sumber yang murni. Jangan ikut-ikutan menghadiri majelis yang penuh dengan kesyirikan dan bid'ah hanya karena ada Habib di sana. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.